Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 1 Kemelagi, Ibu Dr. Anda Andri Iswelia. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMPN 1 Kemelagi. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berada di acara diseminasi implementasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru. Salam serta salawat senantiasa kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan rel agama yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf apabila sedikit mengganggu waktu panjenengan untuk mengikuti acara kami, yaitu diseminasi implementasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Acara ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan lancar, berkah barokah dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya, sambutan Ibu Kepala SMPN 1 Kemelagi Kabupaten Mojokerto kepada Ibu Dr. Anda Andri Iswelia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tas SMPN 1 Kemelagi, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini ada kegiatan yang diprogramkan dari Kemendikbud, yaitu program guru penggerak. Di dalam program pelaksanaan program guru penggerak itu ada banyak materi dan latihan Bapak Ibu. Nah, kemudian latihan-latihan yang sudah dikerjakan oleh guru penggerak ini diantaranya adalah, atau yang terakhir dalam satu modul itu adalah diseminasi Bapak Ibu. Tidak hanya ini, yang sebelum diseminasi ini ada tugas-tugas yang lain Bapak Ibu. Untuk program guru penggerak adalah istimewa. Kenapa? Karena pinter ya, usianya nggak bisa ya sudah. Nah, makanya kalau saya berbicara ini adalah program guru penggerak adalah istimewa. Istimewa tidak hanya kepandaian, tapi juga syarat-syarat yang lain banyak sekali. Sehingga kalau SMP 1 Kemelagi itu mempunyai 3 guru penggerak, itu sangat bagus dan sangat istimewa. Meskipun ini tinggal 2 karena satunya Bu Susi, sehingga untuk kegiatan-kegiatan program guru penggerak ini kita dukung dengan sepenuh hati, dan semuanya saya harapkan semua juga ikut mendukung. Salah satunya Bapak Ibu dalam mendukung kegiatan ini itu adalah, salah satunya adalah diseminasi ini. Kenapa diseminasi ini dilaksanakan? Dengan harapan pemerintah itu, kalau ada guru penggerak di sekolah, semuanya harus tahu, minim tahu apa sih itu yang diprogramkan di guru penggerak itu. Jadi kalau di satu sekolah ada guru penggerak, kemudian guru yang lain tidak tahu sama sekali, waduh itu ya apa
teman berarti ya. Untuk itu Bapak Ibu, ini ada kegiatan diseminasi ini. Jadi panjenengan meskipun tidak ikut guru penggerak, tapi paling tidak tahu seluk-beluknya sedikit saja atau banyak akan lebih baik. Nah, ini akan ditularkan dari Bu Rida dan Pak Faisal. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk diseminasi kali ini adalah bagi dua. Jadi satu hari ini bisa langsung terpenuhi dua tugas. Tugasnya Bu Rida dan tugas Pak Faisal sama, Bapak Ibu sama. Cuman biar tidak berulang kali, lain hari jadi dijadikan satu, cuman guru yang mengikuti langsung dibagi dua, sehingga kemarin sudah dibagi per kelompok, sudah di-share tadi malam. Mohon maaf ya malam-malam karena ya memang nanti akan mengikuti ini Bapak Ibu ya. Kemudian harapan saya Bapak Ibu tolong diikuti. Jadi paling tidak panjenengan itu mengerti, meskipun tidak ikut guru penggerak, tapi mengerti apa sih yang diprogramkan di guru penggerak itu. Gitu saya juga begitu juga ingin tahu bagaimana ini guru penggerak itu melakukan kegiatan-kegiatan itu Bapak Ibu. Nanti setelah modul 1, nanti ada modul 2, itu juga ada latihan-latihan. Dan di akhir latihan itu juga ada diseminasi lagi. Modul 3 juga begitu. Nanti apa? Nanti didefinisikan itu nanti akan diberitahu akan selanjutnya. Begitu Bapak Ibu nih. Jadi harapan saya panjenengan ikuti, kemudian nanti setelah materi diberikan, insya Allah nanti ada isian yang harus panjenengan isi. Insya Allah hanya 4 saja. Nanti di Google. Ini insya Allah nanti ini diprogramkan 1 jam Bapak Ibu, 1 jam atau 1 jam setengah, antara 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi mudah-mudahan ini bisa terpenuhi sehingga nanti insya Allah slide-nya saya yang baca tuh banyak sekali. Tapi tetap dengan ikuti sedikit-sedikit ya Pak Faisal, pokoknya yang penting ya Bu Rida, penting itu mengena, itu yang penting. Nah, saya ucapkan selamat kepada Pak Faisal dan Bu Rida, semoga bisa sampai lulus guru penggerak. Insya Allah ini guru penggerak yang SD belum sampai selesai tapi sudah mendapatkan penghargaan 50 orang, 59 ya, 59 tapi tidak semua yang guru penggerak 30, yang 29 ini saya di sini sekalian. Bagi yang sudah memenuhi syarat, nah ini harus ikut Bapak Ibu. Kalau usianya sudah memenuhi, kemudian syarat-syarat yang lainnya sudah memenuhi, panjenengan harus ikut. Nah, kalau saya sih tidak memenuhi. Ya biyun nggih, di PKB sudah ditulis merah, kok belum ya? Ikut ya, harus ikut Ibu. Iya, yang itu harus ikut. Kalau saya sudah merah ya biyun ya, ditulis merah, gak iso ngono jarine. Itu nggak bisa. Oh, pemenang Pak Prapto itu sampai. Iya, di CPKP sudah diberitahu bahwa kalau usianya sudah tidak bisa. Saya nonut. Bentar, mau ketemu Bapak itu. Nanti biar dikata itu Pak Gatot kan ahli. Ini saya tidak ada bannernya. Kemarin sudah saya suruh banner ya. Eman katanya. Lah, saya terakhir pakai banner tak bayari gitu, Kak. Dan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan diseminasi program guru penggerak angkatan 5 dengan topik budaya positif kita buka. Semoga kegiatan ini lancar sampai akhir nanti.
Dan yang penting panjenengan semua bisa mengerti dan bermanfaat untuk kita dan anak-anak khususnya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala SMPN 1 Kemlati, Ibu Dr. Anda Andri Iswalia, atas segala fasilitas, motivasi yang sudah diberikan kepada kami selaku guru penggerak untuk mengikuti pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk mengakhiri acara pembukaan ini, agar acara berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita tutup dengan doa kepada Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, marilah acara pada saat ini kita tutup bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, maksud dan tujuan kedua teman kami ini, Bu Nida dan Pak Faisal, serta untuk kemajuan sekolah kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagi sekolah kita semuanya. Ridhoillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tukallimuna biha 'inda as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir umurana yassir umurana yassir umurana ya Allah, waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Akhir dua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Rodhi SPD. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sebagai aula mengikuti Pak Faisal yang tetap di ruang guru, tetap berada di ruang guru. Kenapa? Mungkin. Sesi yang pertama, mohon berdiri sebentar untuk motivasi diri. Sebentar saja, 1 menit untuk berdiri dengan mengikuti saya. Kalau saya bilang, saya bahagia, saya sehat, saya semangat, sejahtera lahir dan batin. Yes, yes, yes. 3 kali ya yesnya. Baik, diikuti saya bahagia. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Saya bahagia, saya sehat, sejahtera, lahir dan batin. Yes, yes, yes. Terima kasih. Mohon
Lanjut duduk kembali. J, sebagaimana kita awali, salam bahagia dan salam sehat senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu. Agenda kita pada hari ini diseminasi implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Kegiatan diseminasi ini adalah ada tujuan, ada eksplorasi konsep budaya positif, berbagi pengalaman implementasi dan refleksi. Tujuan dari diseminasi implementasi budaya positif ini Bapak Ibu, ini saya ambil langsung dari Kemendikbud, laman Kemendikbud, yaitu menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif kepada rekan-rekan guru, membagikan pengalaman implementasi budaya positif yang telah dilakukan, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi hasil kegiatan diseminasi. Bapak Ibu, di sekolah kita selama ini sudah menerapkan budaya positif bagi guru juga siswa, murid, ya. Karena tujuannya di sini selaras dengan tujuan pemerintah di dalam kurikulum Merdeka Belajar, di mana kita sebagai guru bukan hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga menuntun tumbuh kembangnya anak-anak menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di lingkungan di mana siswa kita berada. Apakah setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Sangat setuju, alhamdulillah. Tetapi hukuman kita itu ada berbagai macam Bapak Ibu. Ada yang dinamakan hukuman, ada juga yang dinamakan dengan konsekuensi. Topik dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah mengetahui bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini adalah selaras dengan disiplin positif. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ini berhubungan dengan 5 dasar kebutuhan manusia, di mana 5 dasar itu manusia sebagai makhluk hidup untuk bertahan dalam hidupnya, survive, ya. Manusia juga butuh kasih sayang, butuh cinta, love. Tidak ada manusia yang tidak butuh cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Anak-anak kita juga begitu. Jadi kita perlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dengan nilai kebajikannya adalah kebebasan. Anak perlu bebas. Artinya bebas bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi bebas dengan tetap mengacu pada budaya positif dan nilai-nilai kebajikan sebagai manusia berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Yang keempat, bahwa manusia itu butuh penegasan atau penghormatan. Jadi anak perlu dihormati, dihargai sebagai nilai individu yang memiliki kebajikan universal. Di samping itu, anak juga perlu adanya dalam dirinya diberikan penegasan sikap. Ya, disayang saja tapi tidak diajarkan untuk berdisiplin dan tegas juga tidak baik. Ya. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bapak Ibu sebelum mengajar. Kemudian kebutuhan dasar yang saya katakan tadi dan dunia berkualitas. Restitusi dengan 5 posisi kontrol dan restitusi dengan segitiga restitusinya. Apa itu nanti kami jelaskan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama dulu, di mana saya ingin mencoba Bapak Ibu
menuliskan sesuatu di kertas apa saja, kemudian kertas itu panjenengan genggam. Coba panjenengan genggam, monggo. Menuliskan harapan, keinginan panjenengan di dalam hidup ini apa? Tentang apa saja? Tentang hidup panjenengan. Misalnya sebagai guru ingin menjadi manusia yang baik, jadi teladan buat anak didik, monggo. Keinginan panjenengan. Di kertas kecil aja, tidak usah banyak-banyak. Tujuan panjenengan dalam hidup, misalnya supaya kaya raya, ingin menjadi manusia yang mulia, boleh. Sudah? Kecil aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar-besar, kecil saja. Panjenengan tuliskan keinginan panjenengan, sehingga orang lain tidak tahu, hanya panjenengan saja yang tahu keinginan itu. Sudah? Kalau sudah panjenengan genggam erat di tangan kanan. Panjenengan genggam erat keinginan panjenengan itu di tangan kanan. Sudah? Tangan kanan. Boleh saya minta ibu dengan suka hati? Terima kasih. Ada yang boleh saya minta bu? Dikasih juga. Alhamdulillah. Pak Eko dikasih kan saya? Keinginannya itu. Dikasih boleh, tidak dikasih juga boleh. Terserah panjenengan. Dikasih. Tulisan welek tapi. Benar juga dikasih. Pak Ali dikasih saya tidak? Oh tidak, bagus. Terima kasih Pak Ali. Iya. 4 orang bapak dan ibu saya dikasih. Ada 1 tidak diberikan pada saya. Alasannya apa Pak Ali? Saya simpan sendiri Bu. Saya simpan sendiri. Disimpan sendiri, bagus. Bapak ibu, itu yang dinamakan dengan restitusi. Jadi, artinya Pak Ali dia tidak mau memberi orang lain karena dia hanya ingin dia sendiri yang tahu. Karena dia tidak ingin orang lain tahu apa yang menjadi inginnya. Itu yang dinamakan segitiga restitusi. Ada yang baik hati dan tidak pelit ya Bu, memberi dengan sukarela. Dengan sukarela. Itu juga segitiga restitusi. Ada di dalam segitiga restitusi itu ada kita sebagai manajer, kita sebagai pengontrol, kita sebagai pemantau, dan ada yang kita sebagai teman buat anak. Seperti Pak Ali tidak bisa disalahkan. Beliau pada prinsipnya dia memiliki prinsip bahwa orang lain nggak perlu tahu tentang saya. Ya, ada yang dengan sukarela bahwa biasanya orang-orang yang open minded itu lebih suka bahwa biar aja orang lain tahu keadaan saya, begitu. Ya, sama seperti dalam hidup juga begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita beradanya di sini bukan untuk mencari yang benar dan salah, tetapi pemikiran kita di sini adalah kita sebagai guru harus bisa menerangkan di dalam segitiga restitusi itu sendiri. Ya. Harus bisa menghargai anak, pendapat dari anak. Kita tidak boleh langsung ngejudge anak itu, oh anak si anak A, oh si B baik, tidak bisa begitu. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Perubahan paradigma teori kontrol dunia. Saya katakan tadi bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu adalah pandangan kita ya, sebagai pengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita jangan langsung menjudge anak itu salah. Karena di balik sikap anak itu pasti akan memiliki karakter yang begitu kuat dalam dirinya. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang seringkali kita lakukan, ya Bapak Ibu. Sebagai orang dewasa kita memaksa pada anak-anak didik kita.
kan begitu. Itu namanya ilusi kontrol. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulasi atau stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kan begitu? Ya, seringkali kita begitu pada anak didik kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kan begitu. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Biarkan anak itu berpandangan apapun, ya, tentang dunianya. Karena dunia anak dengan dunia kita berbeda, Bapak Ibu. Dunia anak adalah dunia penuh kebebasan, penuh cinta, penuh penghargaan. Ya, kita harus seperti itu pada anak. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak dikatakan bebas. Kebebasan anak seperti kurikulum kita, kurikulum bebas merdeka itu bukan kebebasan yang tanpa batas, tetapi kebebasan adalah anak dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan alamnya. Jangan pernah memaksakan kodrat Bapak Ibu guru pada memerintahkan kehendak Anda pada orang lain, termasuk pada anak didik. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi saya membujuk Pak Ali untuk menyerahkan, dia tetap kekeh, tidak mau. Karena apa? Dia pada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, bahwa dia memiliki kontrol diri sendiri. Tidak ingin orang lain tahu. Model berpikirnya menang atau kalah. Model berpikirnya win-win solution. Ya, ini yang kita diharapkan dalam teori kontrol seperti itu. Win-win solution. Artinya menang-menang, bukan menang kalah. Tapi semua adalah juara. Anak-anak kita adalah juara. Tidak ada menang kalah, tapi semua pemenang. Nah, di dalam disiplin positif, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teorinya teori motivasi. Maka disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai kebajikan yang universal. Teori motivasi untuk menghindari hukuman. Motivasinya eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, ada loh anak-anak kita misalnya motivasi dalam dirinya, kalau disuruh gurunya mau, karena dia berharap apa? Biasanya dapat nilai bagus, ya, dapat kupon, bukan uang tapi dapat kupon untuk bisa dia belanja di kantin sekolah. Dia dapat imbalan, motivasinya ada seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universalnya dan keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Sudah. Kalau belum, mari mulai sekarang kita harus bisa membuat keyakinan kelas dengan anak didik kita supaya bisa saling menghargai, bisa saling disiplin. Ya. 5 posisi kontrol di dalam model berpikir win-win solution. Kolaborasi ini jelas dan konsensus menciptakan pilihan baru. Posisi kontrolnya apa? Sebagai penghukum. Seringkali kita di sini, Bapak Ibu, sebagai penghukum anak. Kalau anak itu melakukan sebuah kesalahan, kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan kemudian merasa bersalah. Oh iya, saya melakukan sebuah kesalahan. Ini restitusi pada posisi kontrol. Guru sebagai pengontrol. Bagaimana guru menghukum dan menjadikan anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita sebagai teman, posisi kontrol yang ketiga, kita sebagai teman. Jadi anak-anak menganggap bahwa kita itu bukan menghukum mereka, tetapi kita bicara dari hati ke hati. Itu namanya posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan terakhir kita sebagai manajer. Guru itu sebagai manajer, Bapak Ibu, ya, posisinya manajer. Jadi sebagai manajer kita, pertanyaan kita pun juga seperti manajer.
Sambil contoh begini, apa yang kamu lakukan tadi ya sehingga kamu melakukan kesalahan? Jadi tidak tegas Bapak Ibu, tidak menghukum anak-anak. Jadi ada 5 posisi kontrol ini yang harus ada di dalam guru kita sebagai guru, ya. Segitiga restitusinya apa? Menstabilkan identitas, artinya menanyakan kenapa dia harus berbuat salah. Jadi ini tidak hanya tugas dari Bapak Ibu guru BK, tapi kita sebagai guru harus berada di posisi ini, menstabilkan identitas anak, menanyakan. Kalau misalnya kita pas ngajar ada anak bermasalah, itu kan beda ya Bapak Ibu. Biasanya anak itu kelihatan murung, anak itu bermasalah. Kemudian validasi kebutuhan, apa yang dilakukan dia, apa yang diinginkan dia, itu kita validasikan. Ternyata pekerjaan guru susah ya Bapak Ibu, tidak seperti yang dibilang orang hanya ngoceh terus sudah. Ternyata tidak, ya. Menanyakan keyakinan. Nah ini tadi, keyakinan adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama anak didik untuk dipatuhi dan dijalankan secara bersama-sama. Sambil contoh, anak tidak boleh terlambat masuk kelas. Gurunya juga begitu, tidak boleh terlambat. Ada konsekuensinya, ada. Kalau siswa terlambat dihukum, Bapak Ibu gurunya juga begitu, harus ada konsekuensi. Itu namanya kita berada di posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, ya. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, itu jelas, ya. Karena kebutuhan dasar manusia pun juga berbeda. Bertahan hidup, ya, tidak boleh putus asa. Sebanyak apapun ujian, kita harus tetap survive, kan begitu. Kemudian penguasaan, ini jelas ya, penguasaan dan penghormatan. Setiap orang pasti dibutuhkan kasih sayang, love, dan bisa rasa diterima keberadaannya. Kesenangan dan freedom, kebebasan yang saya katakan tadi. Makna disiplin itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar Bapak Ibu dari Socrates dan Plato. Siapa itu? Mungkin Bapak Ibu yang dari sosial tahu Socrates dan Plato itu adalah bapak sosiologi dunia, ya. Socrates dan Plato ini yang sering memberikan teori-teori tentang ilmu sosial, ilmu-ilmu kenegaraan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah, yaitu untuk mendapatkan kepatuhan. Anak harus disiplin, kan gitu. Padahal arti dasarnya disiplin itu belajar. Anak belajar untuk menjadi patuh. Anak belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Anak belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti ngomong Bapak Ibu, kata disiplin buat anak-anak ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kenapa nilai-nilai kebajikan universal ini dikatakan di dalam kurikulum kita? Karena bangsa Indonesia itu berbineka tunggal ika, berbineka global. Banyak ras, banyak suku di Indonesia, ya kan Bapak Ibu? Dan ini ada hubungannya dengan nanti pembelajaran diferensiasi yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Anak-anak kita tidak hanya dari suku Jawa, ada dari Madura, ada dari Batak. Agamanya pun tidak sama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, banyak Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan apa yang ada harus ada dan tertular secara universal di sini
menurut beliau perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, ya, dengan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu yang sudah lakukan tadi, itu motivasi intrinsik. Saya sehat, saya bahagia, saya sejahtera, lahir dan batin. Artinya apa? Panjenengan semua sudah memiliki motivasi dalam diri. Jangan merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa. Jangan Bapak Ibu, ya. Saya sehat, saya bahagia, lahir batin, ya kan? Seperti itu motivasi. Dan harus ada sebelum kita menularkan pada anak didik kita, itu kita motivasi selalu dalam diri kita sendiri bahwa saya sehat, saya bahagia, saya sejahtera lahir dan batin. Ini. Nah, nilai kebajikan universal ini yang ada di dalam profil pelajar Pancasila kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Kemudian anak juga harus memiliki kemandirian, mandiri, bernalar kritis. Artinya anak-anak itu tidak apatis hanya dapat dari bapak ibu gurunya saja, tapi dia bisa mengembangkan pikirannya lebih baik. Kemudian berkebinekaan global, artinya anak tidak boleh saling menghina dan mengejek walaupun berbeda dengan temannya. Bergotong royong, Bapak Ibu, ini yang seringkali kita lakukan. Ya, anak-anak memupuk anak-anak bergotong royong dengan apa? Kerja bakti, ya, membuang sampah dan sebagainya. Kreatif. Nah, ini dalam profil pelajar Pancasila yang terakhir ada kreatif. Ini diimplementasikan di dalam 5P kemarin pada minggu terakhir di bulan Agustus, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila anak kreatif, ya, dengan menggunakan barang-barang bekas menjadi barang yang berguna. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi bagi anak. Teori motivasi menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pernah kan anak-anak begitu? Ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi ini motivasi internal dalam diri kita. Tujuan dari disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sudah kenal ya Bapak Ibu dengan Bapak pendidikan kita ini. Beliau yang banyak memberikan teori kesalahan mereka. Jadi mereka menyadari kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak merasa putus asa dengan kesalahan yang diperbuat, tetapi dia bersama guru bisa mencari solusi terhadap permasalahannya. Ini, ya. Nah, ada 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan untuk tidak mengulangi kesalahan. Memperbaiki hubungan dengan temannya, juga dengan guru. Tawaran bukan paksaan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak boleh memaksa murid untuk mengakui sebuah kesalahan, walaupun murid itu melakukan kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, mencari cara yang paling baik untuk mencari penyelesaian terhadap masalahnya, fokus pada karakternya bukan tindakan, fokus pada solusi pemecahan masalahnya, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya apa? Kelompok murid. Ya. Keyakinan keras di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras, Bapak Ibu? Kita
peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, ya kan? Ini salah satu contohnya. Kalau tidak pakai helm, kita diapakan sama Pak Polisi? Kena tilang kan Bapak Ibu? Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali. Nah, seperti ini. Budaya positif itu terdiri dari lingkungan yang positif, keyakinan kelas, lebih mengerucut lagi pada peraturan kelas. Ya, monggo Bapak Ibu bisa sambil menikmati budaya hidangannya. Ya, mohon maaf bila kurang berkenan. Nah, ini salah satu contoh dalam kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Love tadi ya Bapak Ibu. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Ini salah satu dari keyakinan kelas, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tabel restitusi Bapak Ibu, huruf Y ini, ya. Kita harus listen, mendengar kesalahan anak, mendengarkan curahan-curahan hati anak. Kemudian kita juga terlibat di dalamnya dan berperilaku. Kita jangan hanya berbicara, tapi juga mendengar. Makanya Allah kenapa menciptakan 2 telinga dan 1 mulut ya Bapak Ibu, agar kita lebih banyak mendengar dibandingkan harus bicara. Iya, ini maksudnya segitiga restitusi pun itu juga begitu. Okay? Kita harus lebih banyak mendengar keluhan dari siswa dibandingkan kita yang harus bicara pada anak tanpa solusi. Ini. Okay? Kemudian ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada model T dan ada model Y. Yang model Y tadi terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau model T seperti ini, hormat, bekerja. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat. Berarti anak itu sudah baik. Ini peraturannya, keyakinan kelasnya, ada tanggung jawab. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Anak-anak kita di dalam budaya literasi kan sudah ada ini Bapak Ibu, di kelas ada rak-rak buku itu sebagai tempat bukunya. Ini keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, jadi harus menghormati orang lain. Baik ucapan maupun tindakan, tidak boleh mengganggu anak-anak. Kadang itu kan saling menghina, saling mengejek, kan gitu, membuli istilahnya sekarang. Hadir di sekitar sekolah sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Perubahan pada modul 1.4 penambahan materinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak itu setiap modul tugas-tugasnya sangat banyak sekali. Makanya harus tetap semangat, harus tetap sehat, dan harus tetap bahagia. Ya, motivasi kita. Kalau tidak kita motivasi sendiri, nongkrong. Betul. Kadang mengerjakan tugas itu sampai jam 12 malam Bapak Ibu, setengah 12 itu sudah biasa kalau saya. Makanya tidak ada kata kalau mengganggu pembelajaran, tidak Bapak Ibu. Kami melaksanakan tugasnya itu di luar jam pelajaran, ya, supaya sama-sama jalan. Kita juga tidak kotor di sekolah. Jadi jangan dianggap bahwa pendidikan guru tidak ada kesulitan Bapak Ibu. Artinya kita selalu happy, selalu bahagia, selalu sehat, selalu semangat. Itu yang selalu kami motivasi dalam diri kita sendiri, dan tidak sampai mengorbankan kepentingan anak. Ya, anak tetap. Sampai contoh ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah kita lakukan Bapak Ibu? Pernah. Anak-anak itu sering terlambat, tidak hanya 1 kali tapi berkali-kali. Sehingga ini yang dinamakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
hubungannya dengan tanggung jawab murid. Ya, ini. Nah ini lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ada konsekuensi. Kita menghukum anak karena dia teledor misalnya. Tapi ada solusinya. Yang membersihkan siapa? Bukan Pak Bon ya, tetapi anak itu yang melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menghukum di situ, tapi konsekuensi, memberikan solusi terhadap masalah anak. Kalau hukuman kita tidak memberikan solusi, Bapak Ibu, ya, hanya menghukum saja. Seperti ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi anak itu tetap nyeker, keluar kelas nyeker karena sepatunya diambil gurunya. Tidak ada solusi. Bagaimana solusinya? Kan tidak ada. Ini namanya hukuman. Tapi kalau ada solusi terhadap sebuah permasalahan yang dialami murid, itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Nah ini ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Menyakitkan anak, hukuman itu. Kalau konsekuensi tidak, sesuatu yang harus terjadi karena guru memberikan solusi, kan begitu. Membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak itu ada yang gampang sekali hatinya sakit ketika kita hukum tanpa ada solusi. Itu jaget di hatinya. Ada tipe anak yang gabet, tapi ada tipe anak yang kalau diberi hukuman dia itu jaget sampai dia keluar dari sekolah masih ingat hukuman itu diberikan oleh bapak ibu gurunya. Ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Karena ada konsekuensinya. Dia merupakan air misalnya, dia harus membersihkan sendiri, tetapi tidak menyakiti secara fisik. Ya. Anak membenci kedisiplinan, kok dihukum, disuruh lari, ya. Tetapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Konsekuensi, ya. Paksaan kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Artinya apa? Kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Konsep diri yang buruk yang saya katakan tadi menimbulkan anak sakit hati, ya, baik secara fisik dan hati di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, konsep dirinya yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Dia takut dihukum. Makanya disembunyikan kesalahannya, padahal dia sudah merasa bersalah sebenarnya. Marah bisa merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau dihukum. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara, itu kalau konsekuensi. Selanjutnya tidak, karena tidak merasa dihukum, karena ada solusi yang diberikan oleh guru. Nah ini restitusinya merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasarnya. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar anak dan kita sendiri, kita kan juga butuh kasih sayang ya, dan rasa diterima oleh orang lain, dihargai, dicintai, kan begitu. Penguasaan, ada kan dalam diri kita kebutuhan untuk bisa menguasai sesuatu, menguasai ilmu pengetahuan, deh. Kemudian bertahan hidup, kesenangan. Setiap orang pasti membutuhkan kesenangan dan juga kebebasan, privasi istilahnya begitu. Ya. Kita butuh privasi diri, tidak hanya untuk orang lain. Nah, 5 posisi kontrol. Kontrol kita sebagai penghukum, kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah bagi orang dan kita sebagai teman buat anak-anak, juga sebagai pemantau serta sebagai manajer. Jadi posisi kita sebagai guru pengontrol itu ada 5.
istilahnya guru itu multi choice. Jadi multi talenta, semua bisa dilakukan oleh seorang guru. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, biasanya kan begitu ya. Kadang sayang sama anak ini, tapi dia melakukan sebuah kesalahan kecil. Ini dinamakan, siapa yang mengatakan, membuat orang merasa bersalah. Akhirnya anak itu akan merasa bersalah. Oh ternyata saya mengecewakan Pak B, misalnya begitu. Itu kita, posisi kita sebagai pengontrol adalah membuat orang merasa bersalah terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Kalau kita biasanya kan gitu ya Bapak Ibu, sudah akan dicegel sama anak karena dia melakukan kesalahan, langsung kita, kamu tidak pernah benar apa yang saya katakan, nggak nurut kan begitu. Itu posisi kita berada sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, biasanya mengajak anak itu karena memperlakukan anak itu seperti teman. Ayolah dilakukan dengan baik demi ibu dan demi bapak guru. Itu sebagai teman. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Biasanya kita kalau mengatakan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau apakah kamu mau mendapatkan kupon, nah, itu sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau pada anak-anak, pemantau kesalahan anak dengan memberikan reward. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini pertanyaan seorang manajer, guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan tugas. Ini kita sebagai penghukum, ngejas, maksudnya gitu, ya, ngejas anak. Boleh kita lakukan, boleh, karena posisi kita yang sebagai penghukum. Nah ini berbagai implementasi disiplin positifnya Bapak Ibu. Yang sudah saya lakukan dengan Pak Faisal, karena kami berdua sebagai guru penggerak adalah membuka motivasi intrinsik ini kami tempel di 2 tempat, ya, di dekat ruang ini dan di dekat depannya musola kita. Itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kami. Ini adalah implementasi dari kegiatan diseminasi yang kami lakukan di sekolah kita. Kemudian ini, nah, kebiasaan baik di SMPN 1 Kemlagi, budaya positif kita yang sudah kita lakukan. Oke. Yang pertama 5S, setiap pagi, setiap hari Bapak Ibu yang di depan sesuai piket, itu kan itu termasuk budaya positif yang sudah dikembangkan di SMPN 1 Kemlagi. Kemudian upacara bendera yang diikuti oleh semua, tidak hanya siswa tetapi juga guru dan tenaga administrasi sekolah. GLS, gerakan literasi sekolah, yang setiap hari 5-10 menit ya sebelum pembelajaran dimulai kita sudah melaksanakan juga. Setiap kelas kita bagikan buku sehingga one man one book, ya, 1 orang 1 buku untuk gerakan literasi di sekolah kita. Ini budaya positif yang sudah dikembangkan di sekolah. Kemudian Gemajusa, ini juga sudah, ya. Kemudian Istighosah setiap hari Kamis, senam pagi setiap hari Jumat. Seluruh stakeholder, ya, seluruh siswa, guru, karyawan, tata usaha ini juga melakukan ini. Kemudian kerja bakti setiap hari Sabtu, ini kerja baktinya tidak hanya membersihkan lingkungan sekitar, tapi juga menanam pohon, juga menyiram, merawat tanaman-tanaman yang sudah ada. Kemudian sholat zuhur berjamaah di sekolah kita juga sudah berlangsung beberapa lama. Ini adalah budaya positif yang sudah dikembangkan di SMPN 1 Kemlagi. Dan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh anak-anak, ya. Dengan ekstrakurikuler wajibnya adalah pramuka, ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada seni tari, ada taekwondo, ada
ada taktil, banjari, ya, dan sebagainya. Itu banyak sekali, bola voli, sehingga kita banyak mengeluarkan juara di situ di kegiatan non akademisnya. Itu kegiatan ekstra di sekolah kita. Kemudian proyek 5P-nya, yaitu proyek penguatan profil, itu diawali dengan kita penyusunan modul P5 dulu, ya, di ruang kelas. Ada tiga program kegiatan dengan 3 tema itu. Kemudian bekerja sama dengan pihak luar, yaitu PT GI, untuk melihat proses pengolahan limbah agar bisa ditiru oleh anak-anak bahwa sampah-sampah itu bisa diolah lagi menjadi barang yang berguna. Ya, tidak hanya dibuang tanpa ada kebermanfaatannya. Ini. Nah, di sini anak-anak mengunjungi pabrik pengolahan limbahnya. Ya, di sini di PT GI. Kemudian setelah dari sana anak-anak bekerja sama atau berkolaborasi membuat kerajinan dari sampah. Ya. Dari kertas-kertas bekas, kertas kardus, bekas minuman, ini banyak dijadikan kerajinan oleh anak-anak. Nah, ini refleksinya, kemudian mencari refleksi. Nah, ini mengolah sampah menjadi barang kerajinan dan juga mempresentasikan hasilnya. Ya. Bisa Bapak Ibu di YouTube, ini sudah saya buatkan linknya anak-anak untuk melihat bagaimana mereka melakukan kegiatan proyek 5P ini dengan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, sudah mengolah, kemudian mempresentasikan dengan baik, kemudian dilakukan penilaian oleh Bapak Ibu guru. Ini sudah saya buatkan YouTube-nya dan ini linknya Bapak Ibu. Kemudian pada waktu presentasi ini juga begitu, saya buatkan linknya ini, jadi anak-anak supaya paling tidak mereka, oh ternyata saya ini loh sudah melakukan kegiatan proyek 5P. Anak-anak biar juga tahu bahwa di sekolahnya mereka benar-benar sudah mempraktekkan. Setelah dia dari badan usaha, ya, swasta di sekitar sekolahnya, dia mengenal bahwa oh ternyata ada sebuah perusahaan yang pengolahan sampah. Saya harus bisa secara kecil, tapi kemudian anak-anak sudah bisa. Ini membuat tempat tisu, membuat hiasan, kemudian anak-anak juga melakukan kegiatan refleksinya ini, presentasinya dia tulis dengan baik. Nah, ini hasil refleksinya kecil-kecil Bapak Ibu, karena ini saya buat kecil. Nah, ini Bapak Ibu, saya contohkan untuk menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya memberikan arahan dulu sebagai pendahuluan kepada anak-anak. Ya. Kesepakatan kelas ini tidak boleh dilanggar, harus sama-sama antara guru dan siswa harus sama-sama tahu dan sama-sama melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini kemudian dari situ anak-anak menuliskannya karena ada 8 kelompok di sini, maka satu kelompok diwakili satu anak untuk menempelkan hasil keyakinan kelasnya di sini. Dan harus ditaati di sini. Ini saya buatkan juga link YouTube-nya, saya sudah kirim ke anak-anak di sini. Jadi setiap kegiatan Bapak Ibu saya dokumentasikan dengan YouTube. Kenapa? Karena saya jadi untuk praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, posisi sebagai manajer, guru sebagai manajer dan sebagai pemantau. Yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama sesi ini khususnya sebagai makna disiplin dan motivasi intrinsik, peran among, tahu among ya Bapak Ibu? Among, tahu among? Among ini dari bahasa Sanskerta itu, artinya adalah among itu pendamping, ya, pendamping. Among, ngomong, nah itu dari bahasa, kalau bahasa Jawa sekarang ngomong itu. Dari bahasa among. Peran among, peran kita adalah telah
melakukan modul ini tidak. Gitu. Sebagai pendamping siswa, sebagai penuntun siswa menuju tumbuh kembangnya siswa, murid. Ya, istilahnya Ki Hajar Dewantara bukan siswa tapi murid. Ya, menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini tadi yang sudah saya kirimkan, monggo panjenengan sekarang mengisi pamflet ini di Google Drive-nya. Monggo silakan panjenengan isi. Panjenengan isi dulu. Ya, di grup resmi. Monggo. Terus langsung dikirim. Enica. Enica itu ada di linknya di Spesial resmi. Cara mengajar. Cara mengajar siswa dengan benar. Boleh terserah. Contoh juga tidak apa-apa. Apa yang sudah panjenengan lakukan saja. Saya bahagia, saya semangat, sejahtera lahir dan batin. Saya sehat, saya semangat, saya bahagia, saya sejahtera lahir dan batin. Menuntun dan mendampingi murid menuju tumbuh kembang murid sesuai kodrat alam dan zamannya.
menuju kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun dan membimbing sesuai pada alam dan zamannya menuju kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Alam dan langsung kirim Bu. Saya akan menjadi apa yang seperti apakah? Senang ini siapa? Sudah tak? Sudah Bapak Ibu? Bisa berperan sebagai orang tua, guru, dan sahabat. Ya, sebagai pengontrol, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Arek Ayu sebagai sahabat. Arek Beli Arek Pinter sebagai guru. Yang berarti kotor. Sudah mengisi partanya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, mohon sejenak kita berdiri kembali untuk meyakinkan diri kita sebagai guru masa depan, guru yang sesuai dengan harapan murid. Baik, kita motivasi diri kita sendiri bahwa kita
sehat, kita semangat, kita bahagia, sejahtera lahir dan batin. 1, 2, 3. Saya sehat, saya semangat, saya bahagia, sejahtera lahir dan batin. Yes, yes, yes. Terima kasih. Monggo duduk kembali dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan dan yang saya lakukan hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu ada pencerahan ya Bapak Ibu, dan terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu guru di dalam diseminasi implementasi budaya positif di sekolah pada saya sebagai guru penggerak di sekolah ini SMPN 1 Kemanggi. Saya akhiri wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Supaim, Ibu SMP Negeri 1 Kemanggi. Kemarin Jumat ikut acara dari Burida, ya, guru penggerak. Ya, dengan apa yang telah disampaikan oleh Burida, saya sangat beruntung sekali karena kita nanti bisa tampil di depan anak sesuai dengan apa yang diharapkan anak-anak, yaitu tentang kebebasan dalam belajar. Mudah-mudahan hal ini bisa membawa saya nanti ke depan lebih baik. Terima kasih. Setelah mengikuti diseminasi implementasi budaya positif kemarin, saya merasa senang sekali. Saya merasa betul-betul bisa menerapkan nanti bagaimana jadi guru yang bisa membebaskan anak-anak untuk belajar, karena di situ ya banyak sekali sudah dijelaskan, termasuk ada restitusi segitiga, itu bagaimana kita ke anak-anak, bagaimana perlakuan kita membebaskan anak-anak, kita mengikuti, tapi kita tidak memaksa anak-anak untuk mengikuti kita, sebaliknya kita yang bisa mengikuti anak-anak untuk bagaimana cara menyampaikan, bagaimana dia memberi tanggapan atau menjalani pembelajaran dalam PBM di kelas saat itu. Untuk saya pribadi betul-betul ingin melaksanakan, ingin menerapkan diseminasi itu supaya betul-betul anak-anak merasa senang di sekolah. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.